minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang saya hormati, yang mewakili PJ Gubernur Banten, Ibu PLH Sekda, Ibu Hajah Pirgoyanti. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Banten, Bapak Haji Oom dari Dapil Lebak. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Lebak atau yang mewakili, hadir yang mewakili Pak Kapolres, Pak Dandim, Ibu Ketua Kejaksaan, Ibu Kepala Kejaksaan, Ibu Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dari Mandala Yuda, dari Dodiklatur, dan juga instansi vertikal lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang mewakili dari Kanwil Kemenak Provinsi Banten, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, para asisten, para kepala dinas, badan kantor pemerintah Kabupaten Lebak, Kepala Kemenak Kabupaten Lebak beserta seluruh jajaran, Ketua LPTK Kabupaten Lebak beserta seluruh jajaran, dan juga mewakili LPTK Provinsi Banten. Yang saya muliakan, saya hormati, saya banggakan para alim ulama, pimpinan pondok pesantren, para asatid asatidah, wabil khusus Ketua MUI beserta seluruh jajaran, komisioner Basnas, FSPP, Maghrib Ngaji, Madrasah Diniyah, FKPT, NU, Muhammadiyah, Persis, kemudian Mataul Anwar dan organisasi-organisasi Islam lainnya. Yang saya hormati Forkopimcam se-Kabupaten Lebak, Pak Camat, Pak Kapolsek, Padang Ramil, wabil khusus Forkopimcam Kecamatan Maja, Bapak Camat, Pak Kapolsek, Padang Ramil, para kapus, para UPT, para kepala sekolah, para guru madrasah, PGRI, PGMI, Kepala KUA, ibu-ibu PKK, Majlis Taklim, kemudian DWP, ya. Wabil khusus yang saya cintai sekaligus saya banggakan, Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Lebak, wabil khusus para kepala desa se-Kecamatan Maja, para sekdes, RT, RW, BPD, LPM, pemuda, pemudi, Karang Taruna, KNPI, jeung sajabana hampuran untuk bisa disebutkan hiji-hiji. Wabil khusus panitia pelaksana MTQ ke-40 Kabupaten Lebak tahun 2023, dan tak lupa yang saya hormati, saya banggakan para dewan hakim, para pengawas, panitera, Kori, Koriah, Hafid, Hafidoh, Mufasir, Mufasiroh, santriwan, santriwatri, para pelajar hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa rekan-rekan pers yang saya banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini, di malam yang penuh berkah bagi kita semua, kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bertatap muka, bermuajah bersama-sama dalam rangka melaksanakan kegiatan penutupan MTQ ke-40 tingkat Kabupaten Lebak di Kecamatan Maja. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan, inayah tamakfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam madrasah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus kepada yang mulia para alim ulama, para kiai, dan juga tokoh masyarakat. Saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdasnya serta LPTK dan panitia
Alhamdulillah pelaksanaan MTQ ke-40 tingkat Kabupaten Lebak di Kecamatan Maja bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Semoga seluruh kebaikan yang Bapak Ibu berikan, Bapak Ibu sumbangkan, termasuk juga Citra Maja, Mutiara Maja, dan juga para pendukung lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mendapatkan kebaikan, kebarokahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, keberhasilan pelaksanaan MTQ ini mewujudkan kebersamaan kita, soliditas dan sinergitas kita di dalam pelaksanaan pembinaan generasi penerus yang cerdas, yang berlandaskan akhlakul karimah, yang memiliki ilmu ataupun Al-Quran, pemahaman Al-Quran yang mumpuni, sehingga semoga apa yang kita lakukan ini tentunya mendapatkan syafaat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus saya juga mengucapkan terima kasih kepada Forkopimjam dan seluruh elemen masyarakat Kecamatan Maja yang sudah menjadi tuan rumah yang baik selama pelaksanaan MTQ sejak tanggal 13 sampai 17 Maret 2023 ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya di mana kita berharap pelaksanaan MTQ ini di samping menjadi ukhuwah Islam yang kita, silaturahim kita, tentunya semakin memberikan motivasi dan semangat kita untuk terus menyiarkan hal-hal kebaikan, khususnya dalam rangka pembinaan generasi-generasi yang cerdas di Kabupaten Lebak ini. Kita tahu bahwa kita punya berbagai perangkat peraturan ini sebagai landasan kita, baik kegiatan-kegiatan ataupun peraturan, perda wajib diniyah, maghrib mengaji, dan juga pendidikan pondok pesantren. Ini tentunya harus terus kita gaungkan sehingga anak-anak kita di samping memiliki ilmu umum tentunya memiliki bekal ilmu agama yang ini terkorelasi dengan arus globalisasi, teknologi yang semakin cepat, transformasi digital yang semakin cepat, maka tuntutan zaman pun semakin banyak dan semakin tantangan itu semakin besar. Maka salah satu yang harus kita ikhtiarkan bersama adalah membekali anak-anak kita dengan ilmu-ilmu agama, memiliki pemahaman Al-Quran, sehingga tadi itu bagaimana hidupnya sosokan majelis taklim, madrasah, dan juga masjid-masjid dengan gaungan-gaungan suara Al-Quran di tengah-tengah kehidupan kita. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Bu PLH dari Provinsi Banten yang selalu mendukung kami dalam setiap kegiatan. Ini ada bahasa, ada joke katanya begini, kita cukup bangga, kita sangat bangga, kita partner kerja di Kabupaten Lebak, ternyata OPD kita ini menjadi OPD unggulan dan terpercaya di Provinsi Banten. Ada 2 Sri Kandi yang sudah menduduki kepala dinas di Provinsi Banten. Bu Rina dulu BKAD, Bu Pirgoyanti kemarin sebelum menjadi kepala dinas PTSP di Provinsi Banten juga kepala Bapelitbangda. Sekarang definitifnya perizinan terpadu dan alhamdulillah 3 hari yang lalu diberikan amanah juga menjadi PLH Sekda. Ini menjadi corong utama pemerintahan Provinsi Banten, bahwa Lebak semakin dilirik, bahwa generasi-generasi Lebak itu adalah generasi yang cerdas, dibuktikan dengan kepala OPD yang menjadi OPD unggulan di Provinsi Banten. Ada sebuah joke Bapak Ibu sekalian, ada apa ya namanya, sering saya dengar gitu, apakah ini langkah-langkah yang sedang disiapkan Haji Iti menuju kursi gubernur, katanya begitu. Saya bilang nggak pernah terpikiran. Ini adalah desain skenario yang Allah persiapkan untuk Kabupaten Lebak dengan generasinya menjadi orang-orang terpercaya di Provinsi Banten. Apa itu artinya? Bahwa harapan itu selalu ada ya. Kita 3 tahun vakum kegiatan, sekarang baru lagi kita kegiatan MTQ yang mengumpulkan silaturahim seluruh elemen masyarakat. Kenapa harapan itu masih ada? Artinya ketika OPD kita ya, partner kerja kita di pemerintahan menjadi OPD unggulan di Provinsi Banten, apalagi menjadi corong utama PLH Sekda, dia sudah tahu, sudah memotret apa saja yang menjadi kebutuhan
persekutuan dan ikhtiar kita bersama di Kabupaten Lebak. Nah, ya gitu. Apa? IPM kita masih rendah, ya. Rata-rata ramah sekolah kita juga masih rendah. APK kita juga masih rendah. Infrastruktur kita juga belum mantap semuanya. Baik infrastruktur jalan, jembatan, kemudian pelayanan dasar lainnya, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, termasuk juga pembangunan ekonomi. Nah, alhamdulillah kalau Bu Pirgoyanti ini menjadi PLH Sekda, apalagi kemarin perencanaan pembangunan, ya baik teknokratik maupun politis, ini sudah tahu semua apa yang menjadi kepentingan utama Kabupaten Lebak. Moga-moga aspirasi kita insya Allah tentunya diperjuangkan tanpa kita minta. Beliau akan memprioritaskan pembangunan kepada Kabupaten Lebak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kita doakan semoga beliau kuat, sehat, ya, untuk mengkoordinasikan pembangunan di 8 kabupaten kota. Tapi tetap pesannya Ibu jangan lupa Lebak. Nah gitu. Terus tadi ada juga ngobrol-ngobrol. Di mana tadi ya ngobrol-ngobrol di Pol PP. Tadi hari Ibu Pol PP Limat dan Damkar. Bu, kita ini dari paguyuban pelatihan katanya ya. Kita ingin minta dialokasikan anggaran katanya. Adi bari nyengir kuda tehnya, ya Pak Kabak ya tadi Pak Kabak dengan Pak Kabak tadi saya bilang, ayeuna iya memang kita sulit ini mencari uang, saya bilang. Kita ini memang Lebak ini kadang-kadang ini Pak murahan ya, murahan peserta ya. Kalau ada yang nawarin gratis kita mah paling duluan gitu. Kunaon? Karena tadi itu kemampuan APBD kita yang rendah. Jadi kalau ada yang nawarin Pak Jong ya, ayo baik gerak-gercep. Mun bisa mah ulah jeda deui nafas dia langsung bayu Pak gitu. Karena peluang itu sangat langka buat kita. Maka ketika berbagai pihak ingin membantu kita di dalam pelaksanaan pembangunan, alhamdulillah. Tadi Pak Camat menyampaikan MTQ ini kalau harus didanai oleh APBD tidak akan cukup. Tetapi tadi itu seluruh elemen masyarakat guyup bergotong royong bahu-membahu mempersiapkan pelaksanaan ini tanpa diminta, berkorban uang, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya termasuk juga hartanya. Semoga Allah menggantikan berlipat ganda apa yang Bapak Ibu berikan terhadap pembangunan Kabupaten Lebak ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah tentunya tadi itu ada job katanya. Padahal itu skenario Allah. Gak mungkin itulah tanda-tanda dari Allah bahwa Lebak tanpa diminta oleh Lebak ada orang yang sangat concern yang ingin membantu Kabupaten Lebak. Ya insya Allah wasilahnya melalui Bu Pirgoyanti di Provinsi Banten untuk membantu Kabupaten Lebak. Nah, tadi itu lagi live ya TikTok ya, live TikTok Bu, jalan di Lebak loba rusak, cikuran. Ya, kurang tidak bisa dinafikan memang itu jalan rusak. Komo ieu Pak Kabag Resra Cikulur bae aya 5 titik ya anu rusak. Terus jalan mandegna putusnya, terus curug panjang kudu direlokasi, terus tanjakan tajur di Cikulur, Cigoong, kabeh hampir eta kena bencana. Bencananya di tahun ieu keneh. Nah, jadi memang kondisi kita ini di samping cuaca yang cukup ekstrim, bencana cukup banyak di Kabupaten Lebak, tentunya perlu penanganan infrastruktur. Nah, perlu saya sampaikan juga. Ya, perlu saya sampaikan juga, Bu, ini di Jalan Citeras, bypass Citeras loba cilaka, ya gitu. Memang kita tidak bisa nafikan. Kami sudah menyampaikan kepada balai dan mungkin sekarang ini sedang menangani gorong-gorongnya dulu ya Pak ya, drainasenya. Ini sedang ditangani, moga-moga di tahun ini juga jalan ini bisa ditangani oleh kementerian melalui balai ya, Kementerian PUPR. Jadi sabar, memang perlu sabar itu kadang ibu mah sabar bae, teu ngarasakeun tanpa diminta ge lamun duitna aya mah geus direncanakeun ku kami dibikeun. Naon sih jeung duit-duit rakyat mah nya dibikeun geuweuk sorangan. Hah? Nah, gitu. Dan naon? Duit negara yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada Allah, bukan hanya kepada konstitusi tapi kepada Allah. Kunaon? Berat jadi pemimpin. Kunaon berat? Pertanggungjawaban lain ka negara baik ka masyarakat komo ku Allah. Apa yang kamu kerjakan ketika kamu memimpin Kabupaten Lebak ya itu katanya gitu kan? Ya gitu. Saya bilang ya saya sih geus bener Pak ieu sesuai regulasi. Tapi jong-jong baik Pak lumai dong loba gitu nya. Saya atuh mah resiko pemimpin mah
bagus nah nya kadang-kadang jalan ge anu geus dibagusan bae aya geus bagus mah terima kasih acan gitu nya ku goreng mah beak bae ayo sampeyan meureun ngajungkeul haji ini terus bae komo ieu di tahun politik mah di tahun politik aya bae nu kadang-kadang eta nu aktif di medsos ge menjelang tahun politik ku hayang ngajungkeun haji itik jeung keluargana leutik karena semua itu kita bergantung kepada Allah tetapi sebagai manusia tugas kita adalah berikhtiar. Kenapa saya katakan jadi pemimpin berat? Ya itu sudah jelas ya Mama Hasannya. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Apalagi saya memegang amanah dari 1,5 juta masyarakat Kabupaten Lebak. Ya, ketika masyarakat Kabupaten Lebak aja ada yang kelaparan, itu yang menjadi pertanggungjawaban saya di akhirat. Gitu ya, dalam konstitusi juga kenapa Ibu ini mengalokasikan anggaran ini masih ada warga masyarakat miskin yang tidak kena pembangunan ya gitu karena tadi itu tidak mungkin kita perasaan udah berikhtiar seadil dan bijaksana mungkin tapi masih ada aja yang kelewatan. Nah itulah maka dari itu saya atas nama pribadi atas nama pemerintah Kabupaten Lebak mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat terutama selama hampir 10 tahun ini saya dengan Pak Wakil banyak sekali keinginan dan harapan masyarakat yang belum dapat kami wujudkan. Cita-cita meloba, harapan meloba, tapi tadi itu apa daya tangan tak sampai ya, apa daya tangan tak sampai. Jadi kalau kata Pak Sekda biarin Bu kalau pemilu ditunda jadi kita masih bareng berulah Pak belah oke awak abis ngeletikan baik mana duit hese kore mana yang duit pembangunan gitunya geus PMK 212 kamari abi ceritakeun nya bisa ketemu PLH Sekda ya ieu lieur panjenengan ngiro sableng lain sableng deui cek urang nya gitu nya. Nah gitu. Nah, moga-moga silaturahim ini tentunya di samping kita juga bisa silaturahim terus menguatkan soliditas kita di dalam pembangunan. Bukan hanya pembangunan sektor agama, pendidikan, kesehatan juga termasuk pembangunan ekonomi. Tadi Pak Camat menyampaikan berapa dalam 5 hari ini pergerakan ekonomi di sini, UMKM bergerak ya. Alhamdulillah itu yang kita harapkan karena apa tujuannya adalah tadi itu pemberdayaan ekonomi berkelanjutan ya. UMKM kuat, ekonomi meningkat. Jadi sekarang ini memang ikhtiar kita bersama itu lebih mengedepankan kepada ekonomi lokal ya. Jadi wayana lah ya ge masyarakat majanya lamun boga duit ulah lembangna kata ngerang. Nah, meuli bae nu aya di dieu supaya hirup daerah urang. Nah, di dieu ge tadi abdi nongkrong di dapur majanya, lain nongkrong sih. Tadi aya kita nyanyi cik abdi henteu sesuai Pak ieu kita nyanyi mah mun kita pasidahan mah cocok make baduna nya. Atuh tidak nyanyi lagu band mah teu cocok cik urang. Mantap teh nyanyian pasidahannya itipring cik urang lagu magadir mah siap cik urang nya. Tapi lagu teh nyanyi teu sesuai. Jadi bupati ieu kudu bisa nempatkeun di mana? Wajinan kerja anak muda, gak enak kumaha. Wajinan kerja kiai, menurut kudu kieu jadi solehahnya Bang Karib ya. Alhamdulillah abdi ge terjadi istri solehah. Bah, mak ya kunaon? Iya alhamdulillah saminggu ieu mah didampingi bae ku salaki ieu Abang Muhammad Farid Dermawan ya gitu. Biasanya mah sosorangan bae. Ieu warga TikTok nya, warga apa medsos sok nanyakeun aya bupati boga salaki henteu sih cenanya. Atuh boga, maknya salaki ketika kadar bae bisa kana sieun dina buntut pamajikan engke. Jadi gabungan suami-suami takut istri, henteu salaki abdi mah. Malah ku abdi kita kawin deui bahlungeun. Jangan meureun, aing nu mah meureun ya pamajikan aing galak bisi di ieu cenanya gitu. Henteu padahal mah nya cek urang geus teuing Bang. Abi mah neangan surga bae cek abinya. Tapi si abangna cenah kamu juga udah bidadari surga Ibu cenah gitu kan. Alhamdulillah cek urang mah. Coba nangtung Bang, ieu nangtung Bang. Anak-anak cenah naon? Tata asep Bang. Eta salaki bupati, salaki haji iti, ulah sok nanyaan bae. Bupati emang janda gitu, randa gitu cenah. Kalau mana sorangan bae? Atuh tugas negara, ieu mah tugas keagamaan, tugas sosial mah kadang-kadang milu. Atuh urang teh bisa pada cangkeun salaki. Lalaki malah kana panjang, euy piraku nya. Aya ge urang kadang-kadang
mun saking pohona kadang-kadang kamu di mana? Pastilah mun teu diangkat telepon ka ajudan. Ibu di mana kok nggak diangkat-angkat telepon? Tenang bae cek urang lalaki gitu kenyawan ih sajeun saha gaulna nya. Gitu. Gitu. Eta resikona jadi awewe nya. Tapi insya Allah ieu soleh banyak. Jadi si soleh jadi soleha gitu. Ya, supaya orang silalinya gitu ya. Jadi karena orang silaturahmi semakin banyak ketawa tapi ulah bertawa yang berlebihan. Kan tersenyum itu ibadahnya, Pak. Dokter Ian ya, senyum itu ibadah. Air kalau bakal pusing cemberut baik kok balik. Cembut jadi itu kan enak. Lain asup ke surga orang kan orang yang pahala ke surga. Nah, makanya perbanyaklah kita tersenyum sebagai bentuk ibadah kita. Tapi ulah sesirian serangan kamu tengah penting ya. Tadi bisa nyanyikan kuntilanak gitu. Wow. Jadi Bapak Ibu sekalian sekali dari moga-moga pelaksanaan MTQ ini kita terus berkelanjutan ya Pak Ketua LPTQ. Ini 3 tahun kita vakum dan hari ini tahun ini semoga kegiatan-kegiatan lainnya semakin semangat lagi untuk menumbuhkan ukhuwah Islamnya kita, ukhuwah wataniyah kita dan ukhuwah basyariah kita dalam rangka pembangunan yang ada di Kabupaten Lebak. Kita harus bangga kepada Kabupaten Lebak. Karena kalau bukan kita yang bangga, masa orang lain bangga mengakui setiap pembangunan yang ada di Kabupaten Lebak, kita sendiri tidak bangga. Maka saya mengajak kepada semuanya melalui kegiatan MTQ ini, di samping siar agama, siar ekonomi, tentunya juga siar untuk terus mempromosikan Kabupaten Lebak. Saya dengan Pak Wakil akan berakhir, yang tentunya saya juga akan kembali ke masyarakat. Maka kita bersama-sama punya tugas untuk terus mengendoser Kabupaten Lebak. Mengendosernya dengan apa? Dengan mensosialisasikan tentang Lebak. Tadi Ibu Virgoyanti menyampaikan investasi terbesar kelima di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak. Apa? Investasi akan datang ke Kabupaten Lebak kalau kita daerahnya kondusif, aman, nyaman bagi kita, gitu ya. Jadi kalau saat ini tentunya masih banyak kekurangan karena setiap kebutuhan manusia ini setiap tahunnya selalu terus meningkat. Itulah hasrat manusia, maka terus meningkat. Tetapi kita juga tidak boleh lupa untuk kita terus bersyukur apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh hari ini. Nah, semakin kita bersyukur, maka insya Allah akan terus menambah pahala kepada kita, menambah rezeki kita, dan rezeki inilah yang insya Allah kita persiapkan kembali, yang kita gunakan untuk pembangunan yang lebih bermanfaat lagi bagi Kabupaten Lebak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kita bersama-sama terus membela dan berjuang untuk Lebak. Ya, salah satunya tadi itu dengan peserta-pesertanya dari Kabupaten Lebak. Tadi kita sangat terharu, sangat bangga dari Ciparasi ini ya, Ciparasi Sobang katanya ya. Ciparasi Sobang ini yang jauh luar, di mana di pelosok nih. Dulu tempat penugasannya Pak Sekda ini. Baru lama kadinya Pak Sobang teh pakai motor ge bisa sabaraha yang terbalik nyampenya. Pakai motor ge kudu pakai rantai. Tapi alhamdulillah tahun ayeuna jalannya sedang dibangun ya, multier disambungkan dari Muncang, Sobang ya, Cibarengkok ya Pak, Jambrut ya, Cikate, Cigemblong, Cibarengkok, Cimandiri Laut. Nah, insya Allah Gunung Bulet ya insya Allah moga-moga tahun ini juga bisa kita tangani. Jadi insya Allah semoga daerah-daerah yang terisolir, daerah-daerah di wilayah-wilayah yang tidak ada akses tahun ini kita bisa selesaikan ya. Jadi moga-moga tentunya bagaimana kita bisa menyelesaikannya adalah tadi orang jaga kondusivitas. Tadi ayo nanya ke ibu ya, ayo nanya kemari jalan Cibadak cina dipulangkan lele gitunya. Padahal eta harus dialokasikan anggaran tahun iya. Abi malah membuang begitu Pak karena kepentingan politis goreng-goreng. Wabi kita dibatalkan pembangunan. Terus ayo pada tahun iya direncanakan di tahun kemari karena kepentingan buku mah dalam dipulangkan lele. Bagus jika dipulangkan lele. Lele bisa pakai kaliwat. Mana sese Abi? Doang kemari demo nyampainya sampai rumah mana di Wonosalam. Pacamat dadannya Wonosalam deh bejon katapang demo di itu ngus dijawab dina telepon dek diterima ku Sekda. Nah iya kan ngomong ya akhirnya membuat opini di media
segala macam. Saya rugi, lain abi rugi, masyarakat rugi. Unang, lamun doang itu Pak, jadi mempengaruhi kepada yang lain untuk membuat tidak kondusif daerah. Abi mah mendingan dibatalkan eta kegiatan. Jika abi geus batalkan, ulah aya tah dikawarkeun di tahun ieu. Padahal geus direncanakan di tahun kemarin. Saya rugi. Ayeuna eta Pak, abi udah buat statement begitu doang pejabat apa? Datang para tokoh ulama. Coba cik abi sebelum kejadian itu, Bapak Ibu abi mengajak kesadaran para tokoh, para kepala desa dan juga tim sajabana, tolong dijaga jangan sampai itu terblow up ke media. Seolah-olah pemerintah daerah gak ada perhatian. Nah, gitu kan. Dari abi melakukan ayo demo-demo gitu, ngajak ke gua mau limpe ayo pembangunan. Hah? Kerasa gitu kerasa. Tahu nanti. Emangnya gampang itu dengan duit? Hah? Bari jeung pajaknya teluk lunas pan. Nunggut loba nyata mah. Ayo dibacakan gitu mah ulah gitu ge Bu cenah kan hak semua warga Bu mendapatkan pembangunan betul. Kita kan dalam agama ge kudu bayar zakat. Naon urang ge kudu eta sebagai insan yang baik dari itu melaksanakan kewajiban, hak dan kewajiban kita. Nah, makanya kalau ada hal-hal yang begitu hanya untuk show force, yang hanya untuk tampil di media sosial, di media atau dan lain sebagainya, saya merugi masyarakat. Abi makarunya ayah ini mah biasa Pak di demo gitu-gitu beuleunan tapi lamun ngarusak sekali hasil pembangunan geura bae Pak Abangkop tangkap dah Pak Abangkop saya bilang Pak Abangkop tangkap dah lamun anu ngarusak fasilitas yang sudah dibangun emang gampang emang tina ceuril eta niat beuna ge hese nya kumpulkeun ge hese duit ge gampang Bu pajak dibantu masyarakat emang geus dong pan pajaknya sarua dong gua ngumpulkeun perelek teh eta nya urang ge pan teu nya ngumpulkeun perelek saeutik kan tempokeun sabaraha deui ieu ge ukur poe nya ditanya sabaraha progres urang pajak sabaraha cak ieu Bu termasuk urang di hari Senin akan evaluasi kita ya karena tadi itu ada PMK 212 yang kita harus suspend kegiatan 193 miliar. Wah bisa dibayangkan ya. Jadi hampir mungkin tahun ini kemungkinan tidak ada kegiatan di OPD. Jadi ulama hidupnya ini aturan negaranya. Hari ini kan lain presiden lagi itu mah prajurit. Jadi pelaksanaan pembangunannya kumaha parentah di itu Pak. Hah? Gitu ya. Jadi tapi sekali deui abi ngajak mari urang jaga kondisivitas wilayah urang. Jadi lamun kamu mana teh bagian dari bubu-bubu supaya nyaho ulah urang dalam hati urang tias suujon bae nya kudu husnuzon. Ya, cak abi teh nya. Jadi aya teh abi ngelihat di media sosial. Jadi kadang-kadang kita doanya ya Allah berikan saya rezeki tapi di dia geuslah dina otak urangna urang miskin bae miskin. Jadi nu kabulkeun ku Allah miskin karena dina ieu dina pikiran orang. Jadi makanya hati dan pikiran kita itu harus sama. Jadi semua itu dari hati. Jadi makanya semangatnya walaupun duitna hese, duitna kaya, Kabupaten Lebak mah semangatnya bekerja dengan hati, ya. Sehingga tadi itu ya Bu ya bisa menumbuhkan iman dan takwa kepada Allah seperti apa visi misinya Provinsi Banten. Jadi itu aja Bapak Ibu sekalian. Semoga tadi itu para kori-korian Hafido dan juga mufasiro dan juga khototo dan lain sebagainya. Ini adalah generasi-generasi kita yang akan mewakili dan mengharumkan nama Kabupaten Lebak di tingkat Provinsi Banten. Semoga yang dari Lebak pun nanti bisa mewakili di tingkat nasional. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya saya mengajak kepada semuanya, kita ini lagi cuaca ekstrim, mohon untuk terus waspada, berhati-hati Bapak Ibu sekalian dimanapun berada terkait dengan kebencanaan di wilayah kita. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas seluruh bantuan para pihak Cikramaja Raya, Mutiara Permata dan juga Pak Camat, Forkopimcam, Kecamatan Maja dan juga seluruh elemen masyarakat, wabil khusus, para alim ulama, para tokoh dan juga seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kedepannya kita semakin baik lagi, masyarakat semakin sehat, semakin sejahtera, dan kita semua juga diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas antusiasme masyarakat. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Semoga Allah selalu melindungi kita dalam setiap ikhtiar kita mewujudkan pembangunan yang ada di Kabupaten Lebak. Dengan mengucap alhamdulillah dan seraya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran ke-40
tingkat Kabupaten Lebak di Kecamatan Maja tahun 2023 dengan resmi saya nyatakan ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas seluruh kebaikan untuk Bapak Ibu sekalian dan kita semoga dipertemukan dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebak Unik bekerja dengan hati. Salam Geopark Bayadom. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mohon berkenan kepada